12 buronan berbahaya gentayangan. Kolonel Hartono perintahkan prajurit TNI siaga. FIFA, Komandan Komando Resource Militer 182-Jazira Onim, Kolonel IF Hartono telah mengeluarkan perintah kepada prajurit TNI siaga dengan memperketat keamanan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Perintah itu dikeluarkan Kolonel IM Hartono dalam apel siaga gabungan TNI dan Polri untuk mencegah masuknya kelompok teroris bersenjata TPN PBOPM Papua ke Fakfak yang saat ini telah resmi menjadi buronan dari pihak kepolisian. Untuk itu, kita harus ofensif dan aktif dengan melaksanakan patroli dan memperketat sweeping. Tiap pos keamanan dan distrik harus ada foto dan data 12 buronan TNPB OPM tersebut. Saya sudah perintahkan tutup jalan tikus alternatif menuju ke daerah yang menjadi base camp. Mereka jangan beri pulang, mereka masuk ke dalam wilayah jajaran Koram 182-Jo, khususnya Fakfak, kata Kolonel IN Hartono dilansir FIFA Militer Selasa 8 November 2022. Menurut Kolonel IN Hartono, 12 buronan teroris TPNPB OPM Papua itu merupakan orang-orang yang berbahaya karena dengan tega membunuh aparat dan masyarakat serta merampas dan merampok masyarakat. Pada akhir 2022, ada sejumlah peristiwa yang banyak menimbulkan korban baik aparat maupun masyarakat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat serta ingin memisahkan diri dari NKRI yang dinilai sangat berbahaya bagi keamanan wilayah dan kehidupan masyarakat, kata Danrem. Perwira TNI Angkatan Darat itu juga berpesan kepada masyarakat apabila melihat 12 buronan TPNPB OPM dan orang-orang yang tidak dikenal yang mencurigakan agar segera melaporkan ke pos TNI dan kantor polisi terdekat. Dengan mengatatkan keamanan ini, maka TNI dan Polri bersama masyarakat akan melakukan patroli dan sweeping setiap hari di jalan-jalan utama, ke kampung-kampung dan distrik-distrik, pelabuhan dan bandara, memeriksa kendaraan-kendaraan orang-orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Sok-sokan hadang prajurit yang sedang meniti jalan di tengah pedalaman hutan. KKB Papua malah keok total dihabisi aparat. Sudah pecicilan di kandang sendiri, tetap saja kalah cuma buang-buang amunisi. KKB Papua selalu membuat persembunyian di tengah pedalaman Papua. Dikutip Greathot dari Tribun Palu, TNI sempat berhasil menemukan tempat persembunyian KKB Papua pimpinan Eganus Kogoya. Temuan tersebut berhasil didapat berkat teknologi pesawat mata-mata. Jadi tak heran jika TNI Polri sedang patroli yang harus melewati jalur-jalur pedalaman hutan akan mendapat serangan kejutan. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Detik-detik KKB Papua kalah saat coba-coba menghadang TNI Polri di dekat tebing viral di media sosial. Bahkan mereka justru kehilangan anak buahnya dalam penyergapan tersebut. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI Polri. Dikutip Greathot dari Surya dan Pos Kupang, dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwiro. Seperti dilansir dari poskupang.com dalam artikel hadang TNI Polri di dekat tebing, anggota KKB Papua terpaksa dihabisi sebelum bertingkah. Lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki.
Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya, setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu, hari masih pagi, kira-kira pukul 08.00 waktu Indonesia Timur, WIT. Awalnya, tak gangguan sama sekali, namun suasana mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, para prajurit TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikkan senjata ke arah prajurit TNI Polri. Lantaran jaraknya terbilang cukup jauh sehingga tembakan itu tak digubris sama sekali. Merasa diabaikan, anggota KKB pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi. Saat kemudian, tak terlihat lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya lebih berat, sehingga oleh gerak tubuh pun terasa makin lambat. Meski demikian, langkah kaki terus maju, kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjal. Dan tatkala sedang berjuang melewati tebing dan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya diam-diam anggota KKB membuntuti perjalanan TNI Polri. Lantaran sudah 2 kali KKB melancarkan aksinya, prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya adalah hanya dengan beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas karena saat itu prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat.